Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukarril marratan tsaniyah, kayaknya penjenengan Bapak semangat, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Subhanallahazim. Apa kabar semuanya, panjenengan Bapak Ibu? Sehat? Semoga hari ini lebih berkah dari kemarin, esok lebih bahagia lagi dari hari ini. Amin. Teriring syukur puji doa kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini sama-sama kita membuktikan satu dari komitmen kita, janji kita kepada Allah, hanya mengabdi kepadanya. Kita persembahkan sholat zuhur menghadapnya. Semoga sholat zuhur kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa, obsesi panjenengan, semua kebaikan-kebaikan kita Allah kabul, Allah terima, Allah permudah semua. Amin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam ini juga kita tujukan kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat Rasulullah SAW, kepada tabi'in, tabi'in, kepada siapa saja dari umatnya yang mengikuti jejak langkah beliau dengan kebaikan. Semoga kelak semua kita bisa mendapat syafaat beliau nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf karena bulan Maret tempoh hari kita bertemu hari Rabu pas merah, ya kan? Nah, jadi off dulu, ya, kita lanjut di bulan April. Pada kesempatan ini saya langkahi dikit karena ini pelajaran penting sekali. Sirahnya saya langkahi tidak urut, ini sesuai dengan kondisi dan kejadian fenomena realita kita di lapangan. Apa itu Ustaz? Kita akan bahas konten atau isi daripada khutbah orasi Rasul ketika tahun 10 Hijriah menunaikan haji perpisahan. Ini penting sekali. Allahu Akbar. Mengapa saya lompati? Bukan hanya di tempat sini. 3 hari yang lalu Senin Pertamina Pusat, kemarin 2 hari yang lalu hari Selasa kemarin di distrik SDM Kuningan, saya juga bahas ini. Karena agama Islam itu komprehensif, bisa menjawab semua yang ada masalah. Lalu kita mau buka terus, ternyata dalam Islam luar biasa. Bagaimana itu? Apa konten isi daripada orasi Nabi ketika khutbah di Arafah? Pijakan-pijakan dasar yang luar biasa. Mari kita bahas. InsyaAllah di sela-sela kita istirahat ini, ya, mungkin yang belum makan siang
Semoga Allah kuatkan tubuhnya nanti setelah ceramah baru makan. Ya, ngalah-ngalah dikit lah, ya kan? Nah, ini pelatihan bulan Rajab ini kan? Ya, dah termasuk bulan mulia dari 4 bulan. Hajjatul Wada wa khutbati Rasulullah SAW, haji perpisahan dan orasi konten ceramah khutbah beliau. Jadi penting, nanti kita ambil inti dari isi dari khutbah Nabi. Rawal Imam Muslim meriwayatkan bisanadihi dengan jalur sanadnya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah, semoga Allah selalu meridhai beliau. Qala, Jabir berkata, Jabir ini sahabat Rasul yang langsung menceritakan ini, yang nanti terakhir ditahrir oleh ahli hadis Imam Muslim. Jaraknya ratusan tahun. Sana. Dia berkata, Jabir, apa perkataan Jabir? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati Munawwarati 9 sinin wa lam yahujja. Rasul tinggal di kota Madinah, berdomisili di Madinah selama 9 sinin, 9 tahun. Wa lam yahujj, belum pernah menunaikan ibadah haji. Kita tahu haji Nabi seumur hidup 1 kali, marra wahid. Umrah beliau berapa kali? 3 kali. Summa azana fil nas, kemudian Rasul azana. Maka tadi muazzin. Apa arti muazzin? Orang yang mengumumkan waktu salat masuk. Summa azana, kemudian Rasul mengumumkan fil nas, di tengah para sahabat, fil ashirati, tahun ke-10 Hijriah. Apa yang diumumkan Rasul? Annahu sallallahu alaihi wasallam yuridu an yahujja tilka al-'am, atau tilka sana. Rasul pada tahun ke-10 itu ingin menunaikan haji. Apa respon Pak para sahabat? Mendengar itu Pak. Faqadimal Madinata basyarun katsir. Datang berbondong-bondong orang ke Madinah. Kulluhum, semuanya, kulluhum, all, sedejak, kabeh, semua yaltamisu, pengharap bisa berangkat haji bersama Rasul, mendampingi Rasul pada tahun itu. Wa kharaja sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berangkat dari kota Madinah fi 25 min Zulhijjah, tanggal 25 Zulhijjah, jangan 25 Zulqa'dah, fi 25 min Zulqa'dah, tanggal 25 bulan Zulqa'dah. Bulan berapa Zulqa'dah? Bulan 11. Yaum as-sabt, di hari Sabtu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan nanti Ramadan, kuis di TV, tanggal berapa Rasul keluar dari Madinah menjalankan haji wada? Jawab Pak, hadiahnya umroh. Wah, jurinya saya. Oh benar langsung. Wah, jamaah masjid MIM. Wah, Masya Allah. Hari apa? Hari Sabtu, tanggal 25 Zulqa'dah. Kalau Zulhijjah udah selesai haji, ya kan? Ya, hari Sabtu. Ya. Qala Jabir berkata lagi, falamma stawat bihi naqatuhu fil baidah, ketika unta Nabi sudah berada di lapangan terbuka di pinggir Madinah, apa yang dilihat oleh Jabir? Nazartu muddata basari baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min raqibin wa masyid. Aku tengok sepanjang mata saya memandang orang-orang para sahabat datang, ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan, ingin tetap bersama haji dari Madinah menunaikan haji ke kota Makkah. Wa an yaminihi misru dzalik, dari sektor sayap kanan juga penuh dengan orang-orang. Wa an yasari, yasar, sektor sebelah kiri juga, sayap kiri, sebelah kiri juga penuh dengan orang. Wa min khalfihi, dan dari belakang juga penuh dengan orang-orang. Wa Rasul sallallahu baina azharina, Rasul waktu itu berada di tengah-tengah kami. Siapa yang menceritakan ini? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
Ada sedikit perbedaan di antara ulama. Ini memberikan kepada kita Bapak Ibu jamaah yang belum berangkat haji atau menunaikan umrah, mudah-mudahan semua diberikan kemudahan. Amin. Yang kencang amin ya Allah. Permudah ya Allah. Ya, saya doakan semua panjenengan insyaallah banyak jalan menuju Mekah Madinah. Ngapain nang Roma? Ngapain ke Roma? Diganti itu peribahasa. Ngapain ke sana? Ya. Ada sedikit perbedaan. Ini tata cara haji. Ahlul Madinati, adapun penduduk Madinah, yarawna melihat atau berpendapat. Yaraw di sini berpendapat annahu sallallahu bahwasanya Rasulullah ya ahalla bil haji mufridan. Ya, Nabi melakukan ibadah haji dengan tata cara haji ifrad. Apa makna haji ifrad? Ini dalam ilmu fikih. Jadi dari sirah ini kita ambil konklusi hukum fikih luar biasa ya. Haji ifrad itu maksudnya kita melaksanakan haji ya begitu kita niat dari tempat kita ambil mikot selama sebelum selesai manasik haji sampai nanti melempar jumroh, setelah wukuf, kemudian malam di Muzdalifah, kemudian paginya melempar jumroh. Terus sebelum kita tahallul, yang laki-laki hanya pakai bayangkan itu. Oh, tak boleh berjahit, oh, tak boleh potong kuku, oh, tak boleh pakai minyak wangi, korek hidung keluar ininya rambut kena denda, wala banyak larangan-larangan. Bayangkan itu. Kalau dia berangkatnya, kalau Indonesia umpamanya kloter pertama Syawal, tahan tak kira-kira? Biasanya itulah disebut haji ifrad. Ya, tata caranya dia berangkat memang untuk haji udah digunakan itu terus. Bayangkan 2 bulan tak tahan tak itu? Setiap pelanggaran kenapa? Kena kanisah, denda, iqab. Bayangkan berapa kali dia? Apa enggak? Nah, ini sebagian pendapat Ahlul Madinah Rasul melakukan itu. Memang idealnya itu. Tetapi sebagian sahabat lain, wayarwi ghairuhum, riwayat lain dari sahabat Rasulullah SAW, annahu qarina ma hajjati umrah. Rasulullah melakukan ibadah haji dengan tata cara haji qiran. Apa haji qiran? Haji dan umrah disamakan bareng-bareng. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan wa umratan, atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Umrah dan hajinya sama-sama. Oke. Yang ketiga, warawakum, sebagian sahabat meriwayatkan annahu dakhala Makkah mutamatti'an bil umrah. Nabi melakukan haji dengan haji tamattu. Nah, ini apa maksudnya itu? Tamattu, kita lakukan umrah di bulan haji, selesai kita tahallul boleh pakai ini. Oke? Nggak pakai kain itu terus sampai nanti tiba musim haji klimaknya. Oke, hari Tarwiyah Arafah kita lihat dari mikot pakai hanya sebentar Pak. Cuma kena denda karena dia ngambil tamattu. Dan ini dilakukan banyak oleh jamaah sekarang. Nggak apa-apa, Rasul mencontohkan itu boleh. Bayangkan Pak, kalau haji ifrad saya yakin boleh kena, yakin itu. Pakai sabun wangi, boleh yang wangi-wangian, apalagi mau melamarkan anak bapak, nggak boleh sebelum tahun kena. Banyak larangan-larangannya, mencabut hewan, berburu hewan darat, tak boleh. Burung merpati banyak sana Pak, burung dorong. Bapak masukkan satu di koper ini tuh, nanti bawa ke Lebak Bulus, tidak bisa, kena banyak. Setiap pelanggaran ada kompensasi. Setiap berapa pelanggaran. Maka haji ifrad ini mohon maaf biasanya dilakukan oleh saudara-saudara kita yang datang dari Afrika, yang memang mereka tidak bisa membayar denda. Bisa juga panjenengan datang dengan ifrad kalau waktunya sudah 10 hari sebelum puncaknya. Ya udah ditutup bandara sana, kecuali panjenengan orang sana. Berapa hari Pak ditutup bandara itu? SOP-nya. Kalau tidak salah 2 minggu. Ya, 2 minggu sebelum puncaknya itu sudah ditutup itu biasanya. Minimal 10 hari. Enggak bisa panjenengan ke sana. Ya, jadi apa maksudnya?
Sini Islam memberikan varian, pilihan. Intinya apa? Rasul memberikan apa? Kemudahan bagi umatnya. Oke? Nanti disearching lagi atau dipelajari lagi apa maksud haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Sudah saya terangkan secara general tadi. Oke. Wa dakhala Makkah, Rasul masuk kota Makkah dari Madinah melalui min a'dah min tariqi Qida, dari jalan Qida, hatta intaha ila babi Syaibah, sampai beliau masuk ke kota Makkah menuju Masjidil Haram, menuju Baitullah melalui Syaibah gate, pintu Syaibah, Bani Syaibah. Ya, Bani Syaibah gate. Falamma ra'a al-bait, begitu Rasul melihat Ka'bah, waqal, beliau kemudian berdoa. Ayo Pak, ikuti doanya. Yang mau ikut, yang enggak. Mudah-mudahan menyampaikan kita ke sana ini lagi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid mimman azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa mahabatan wa ta'ziman wa birran. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa mahabatan wa ta'ziman wa birran. Ini doa. Begitu Rasul dari apa tadi? Bani Syaibah gate, pintu Bani Syaibah, lihat Ka'bah, Rasul membacakan doa tadi. Allahumma zid hadzal bait, ya Allah tambahkanlah di rumahmu ini, Ka'bah ini, tasyrifan, kemuliaan, keagungan, keluhuran, kewibawaan. Demikian juga ya Allah tambahkan siapa saja yang mengagungkan Ka'bah ini, datang ke sini menunaikan haji, dia harus cuti, dia harus tinggalkan anak istrinya. Kalau dia Honda Oil A+, bayangkan kloter pertama Syawal, Syawal 20 Syawal udah berangkat. Bayangkan itu, harus cuti 2 bulan. Duit lagi. Siapa yang berangkat ya Allah yang mengagungkan Ka'bahmu ini? Dari orang yang berangkat menunaikan haji, atau itamar, berangkat menunaikan umrah, tambahkan kepada beliau ya Allah tasyrifan, kemuliaan juga, ya, kemudahan, wa mahabatan, kewibawaan, dan kebaikan, kemudahan, keberkahan dalam hidupnya. Ini doa Rawahu Tabrani dan Ibnu Sa'ad. Doa ini bukan bid'ah dibaca, Rasul mencontohkan, cantumkan dalam sirah. Allah, agung nggak makna doa tadi? Sangat mulia ya. Rasul mendoakan siapa yang berangkat ke sana mengagungkan Ka'bah, baik itu menunaikan apa tadi? Haji atau umrah, Rasulullah doakan agar dia ditambahkan kemuliaan hidupnya, diberkahi anak istri keluarganya, usianya, dipermudah rezekinya, diberikan oleh Allah karisma mahabah. Masya Allah, Masya Allah. Maka ciri haji yang mabrur atau umrah makbulah, selepas dia pulang dari sana itu menjadi lebih baik. Kalau dulu korek, pikir dari sana kemudian break, ya kan? Kalau dulu tukang muring-muring, ngamuk-ngamuk, setelah pulang sana ditahan nafsunya ngamuk-ngamuk, ya kan? Dulu jarang ke masjid, setelah pulang di sana rajin ke masjid. Itu ciri-ciri. Bertambah dia baik. Lanjut tadi. Summa madha Rasul, ini belum intinya, baru muqaddimah toh. Sabar. Summa madha Rasul sallam, kemudian Rasulullah sallam terus melakukan fi hajihi, beribadah hajinya. Fa'allama an-nas, Rasul kemudian mengajarkan para sahabat manasikakum, tata cara ibadah haji.
Maka ibadah haji dari mana kita ambil tata caranya? Dari Rasulullah SAW. Dari mana kita ambil dari Rasul? Dari hadis, dari keterangan-keterangan ulama dalam buku-buku fikih. Wa bayyana lahum sunnah hajihim. Rasulullah terangkan juga sunnah-sunnah haji. Wa alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan orasi khutbah yauma Arafah, di hari Arafah, khutbatan jami'atan, khutbah yang jami', konkret, mengandung makna yang dalam, pelajaran yang sangat dahsyat. Fi jumu'il muslimin, di tengah lautan kaum muslimin yang hadir ketika itu. Alladhi ihtasyadu haulahu fil mawqif, ketika Rasulullah berada di tengah lautan kaum muslimin di lembah Padang Arafah ketika melakukan wukuf. Hada nassuha, kata pengarang buku ini teks, ini isi konten orasi atau khutbah wada Rasul. Tengok Pak, dahsyat ini. Kita langkai dikit ya, nanti kita lanjutkan lagi ke depan. Ini mencermati perkembangan yang ada ini. Tengok. Ayuhan nas, apa artinya ayuhan nas? Wahai sekalian manusia, isma'u qauli, kata Rasul, dengarkan ucapanku ini. Ini yang nanti membuat para sahabat Pak berlinang-linang air matanya, berkaca-kaca kemudian netes. Fa inilah adri, kata Rasul, aku tidak tahu. La'alli alqakum ba'da ami haza bihazal mawqif abadan. Aku tidak tahu apakah saya masih bisa bertemu dengan kalian sahabatku setelah tahun ini di tempat yang mulia ini. Udah ada apa? Tanda-tanda Rasul mau meninggalkan sahabat tunduk, sahabat merenung. Wah, ucapannya dalam. Dimulai dengan Rasul ucapannya, aku tidak tahu apakah saya masih mendampingi kalian, bisa bertemu kalian di tempat yang suci seperti ini setelah after this day, setelah tahun ini. Rasul mengatakan itu. Ayuhan nas, dilanjutkan, wahai sekalian manusia, wahai sekalian sahabatku kaum muslimin. Wah, penting sekali Pak. Inna dima'akum wa aqwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Allahu akbar. Kata Rasul, wahai sekalian manusia, wahai sahabatku, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dilindungi, suci semuanya, seperti sucinya kalian di tempat ini, seperti sucinya kalian di bulan ini, seperti sucinya kalian di tanah Makkah ini. Apa maknanya? Rasul mewanti-wanti jangan melakukan kezaliman, menumpahkan darah membunuh. Apa artinya lagi? Bahwa Rasul dari khutbah pertama ini paragraf pertama ini, bahwa Islam sebelum jauh-jauh hari human right yang dipelopori oleh Barat ditulis, Rasul sudah memberikan itu letak-letak dasar yang dahsyat dalam Islam. Apa artinya? Islam memberikan hak orang untuk hidup di dunia, tidak boleh dicederai, dibunuh, ditumpahkan darahnya. Tengok, ya kan? Hak apa? Dalam hak asasi, hak hidup, ini udah ada. Gimana habis pimpin sholat maghrib dicekel bawah Jakarta 2 hari mati almarhum Suyono. Tengok itu. Maka saya diceramah di mana-mana ini tuh. Telah kejadian ini di mana-mana. Kajian saya kantor ini terus. Bagaimana Islam? Maka Rasul kata, hati-hati kamu dengan darah kalian. Itu mulia darah kalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan lagi dalam hadis, la zawalud dunya indallah ahwanu min qatli mu'min bighairi haq. Sungguh, kata Rasul, lamnya lam taukid, hancurnya dunia ini dan seisinya itu lebih ringan di hadapan Allah daripada teralirkan, terbunuhnya darah seorang muslim tanpa kebenaran. Maka Muhammadiyah apresiasi saya, bangga juga saya dulu Pak ya. Pak Yuli bangga juga karena saya 3 tahun setelah SD nyantri pesantren di perguruan Muhammadiyah di Medan, di Sierta, pesantren Darul Arqam Muhammadiyah sebelum saya ke Kudus. Bangga juga saya.
diotopsi dan seterusnya, didampingi. Bapak dia mengamalkan ini. Hati-hati kalian dengan darah orang lain, kata Rasul. Apa maknanya tadi? Kita jawab, Islam memberikan pengakuan hak seseorang untuk apa? Tanpa kita harus zolimi darah dia. Maka mahal sekali harga darah orang yang beri. Kasih lagi 1 gepok, 10 gepok ya, 10 juta, 10 juta kali 10, 100, ya kan? Apa ya? Maka dituntut udah sekarang. Bagus. Mulai nampak bohongnya. Kita ulama itu cinta kepada institusi, kepada pemerintah. Maka ulama mengingatkan apa Pak? Umaroh. Ada balance, keseimbangan. Siapa yang kontrol? Masyarakat. Siapa perwakilan masyarakat? Dewan. Kalau enggak, ya itu bisa menimpa kita sewaktu. Yang itu dibiayai oleh rakyat. Nah, mengatur rakyat. Kezoliman. Yang kedua, dahsyat khutbah wala Rasul. Kalau kita mau kaji pun dahsyat sekali. Masya Allah. Wa amwalakum, hati-hati kalian dengan harta kalian. Harta kalian ini suci. Apa artinya Pak? Apa artinya? Islam mengakui seseorang untuk mempunyai hak kepemilikan. Itu maksudnya Pak. Maka Rasul katakan darah dan harta itu suci, tidak boleh kalian tahu. Dan kemarin ya kali mana masih ujian mau Ramadan digusur oleh pemerintah yang zalim. Allah, saya tengok sebentar itu sedih saya. Tak kebayang kalau terjadi pada mama saya, keluarga saya. Allah kasihan pasar ikan. Zalim Pak. Zalim. Allah. Sebelum ini pun, ya sebelum bab ini, waktu Mu'ad bin Jabal diutus oleh Rasul, kemana Mu'ad diutus? Yaman. Apa pesan Rasul? Yassiru wa la tu'assiru. Oke? Ingat kata Rasul, Mu'ad, kalau kau berdakwah mengajak penduduk Yaman, permudah, jangan kau bersulit. Basyiru wa la tunafiru. Kau berikan mereka berita gembira, jangan kau takuti. Ya. Fayakunu awwala ma tad'uhum, yang pertama kali kau ajak mereka ayyashhadu an la ilaha illallah, agar mereka menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bainhum atau zalik, kalau mereka sudah taat, dan penduduk Yaman taat, karena ini Mu'ad diutus oleh Rasul, guru mereka, murabbi mereka, mu'allim mereka, pembimbing mereka, mursyid. Katakan kepada mereka, innallaha qad farada alaikum khamsa salawat. Kalau kamu sudah syahadat masih sah, salatlah kau 5 waktu. Berapa waktu Pak salat? 3 waktu salah Pak. Tidak ada 3 waktu kata Rasul. Di jamaah kerja di kantor, di jamaah ngapain? Ngawur. 5 waktu sholat itu. Kecuali panjenengan musafir ke Tegal, ke Pekalongan, ke Bandung besar, boleh panjenengan jamaah. Kantor bawa AC di ruangan, depan PC, laptop, jamaah yang punya, ngawur. Maka Rasul mengatakan 5 waktu. Dan mulai ada eksekutif yang sholatnya 3 waktu tak mampu. Ajaran jelek, ajaran daripada ajaran Syiah Rafidah itu sholatnya 3 waktu. Nauzubillah min dzalik. Boleh panjenengan ikut aja lah. Tapi saya nggak nyamin kalau diselentik malaikat stroke. Ini canda ini ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Selanjutnya, kalau mereka sudah mau menunaikan sholat, tengok, ini saya mau sampai tentang hak kepemilikan harta. Fa'akhbirhum, kasih tahu mereka, kata Rasul, annallaha qad farada alaihim shadaqatan, Allah mewajibkan sedekah. Sedekah di sini kalau wajib maknanya zakat. Tukhazu min agniyaihim, zakat itu diambil dari orang yang berada kaya, wa turaddu ila fuqaraihim, didistribusikan kepada hamba-hamba Allah yang masih kekurangan fakir. Wa iyyakum, kata Rasul, wa iyyakum. Redaksi apa Pak? Wa iyyakum, warning, hati-hati kau. Wa karaima amwali, dengan harta-harta yang baik mereka. Jangan sembarangan kau ngambil, zalim. Maka Rasul terakhir
Hati-hati kamu dengan harta mereka. Nggak boleh kau sementara pemimpin ngambil atau menghancurkan, nggak boleh. Ditutup wasiat Rasul tadi. Maka kalau pasar ikan berdoa kemarin itu luar batang, kampung pulau kali jodoh berdoa orang sore makbul, entek itu nanti dia ada penuh. Terakhir nanti Bapak bisa buka. Ya, ini bab sebelum ini Pak. Rasul mengutus utusannya ke Yaman untuk berdakwah. Terakhir pesan Rasul, wattaqu da'watal mazlum. Mu'ad, jangan kau bertindak zalim dengan harta orang lain. Hati-hati kau dengan doanya hamba orang-orang yang kau pimpin, rakyatmu nanti, mad'umu yang kau dakwai Yaman, dengan orang-orang yang kau zalimi. Fa innahu, doa orang yang kau zalimi, laisa bainahu wa bainallahi hijab, makbul di hadapan Allah, tidak ada penghalang. Maka Rasul mengingatkan, jangan kau berlaku zalim. Orang yang kau zalimi itu doanya makbul atau enggak, kata Rasul? Makbul. Itu intinya. Apa maksudnya? Yang pesan yang terakhir tadi senada dengan yang dikhutbahkan Nabi. Islam, Masya Allah, tidak boleh menzalimi hak orang lain, dirobohkan, nyewa aparat lagi. Aparat itu dari PBB tanah mereka yang baik. Kita tengok itu, ya Allah, ada yang dicengkemen gua sejauh ini, ditendang, ya Allah, ya kali. Tengok itu ada pasar ikan, ada yang protes, ada yang buka bekas kontrakan, nilai kontrak politik lagi, dibohongi lagi, ya Allah. Maka kalau itu makbul doa mereka, Allahu Akbar, apa yang terjadi nanti nggak tahu. Apakah kayak Haman, kayak Fir'aun, wallahu a'lam bishawab. Maka Rasul mewanti-wanti di khutbah wadahnya. Setelah Rasul mewanti-wanti tentang darah, artinya apa Pak? Tidak boleh kita melakukan pembunuhan, menghalangi orang untuk hak hidup. Yang kedua, tidak boleh kita semena-mena dengan harta orang lain. Apa artinya yang kedua tadi? Islam mengakui akan hak kepemilikan. Oke lah itu tanah negara, tapi ya dimanusiakanlah. Seperti kayak London dan kayak Belanda itu, ya kasihan. Ada yang di perahu terombang ambing. Wah, baru usah-usah yang baik-baik komentar di media sosial semua. Ya Allah, warga Pasar Batang, luar Batang, doalah ketika ada begini, doa seperti Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa kalian makbul di hadapan Allah. Bayangkan, nggak semuanya tertanggung di rumah susun Pak. Pakai itu menyelesaikan masalah, tidak. Ada 200 atau 120 kakak yang nggak dapat itu rumah susun. Allah, anaknya lagi ujian nasional, SD kelas 6 bentar lagi ujian, ya kan? Yang ada SMA, bayangkan pulang udah rata. Aduh, beraninya dengan orang kecil, nauzubillah. Maka Islam dahsyat luar biasa, yang menjunjung tinggi hak orang untuk memiliki kepemilikan. Oke, dia di tanah negara tapi diganti rugi yang baik, dimanusiakan. Allah. Lanjut. Mulia dia harta dan darah orang itu seperti mulianya kalian di tempat ini, di bulan ini, dan di tanah ini. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga atau keempat? Segala bentuk balas dendam dicabut akarnya dalam Islam. Tidak boleh ada balas dendam. Rasul mengingatkan, setelah kepergian saya jangan ada balas dendam kalian dengan orang-orang penduduk sini dulu yang pernah mengusir. Ya kan? Nabi kan diusir oleh sahabat, oke? Dimusuhi dulu kan? Tidak boleh kalian semua nanti di sini ada kalian semua orang yang beriman itu ngapain? Bersaudara. Penderitaan kita, penderitaan mereka, penderitaan kita, Pak. Dan masalahnya muslim semua itu pasar ikan kemarin itu. Allah. Banyak ibu-ibu yang jilbaban saya nengok rumahnya begini. Ya Allah. Aduh, diratakan. Aduh, ya baik. Menyelesaikan masalah. Sementara di wali kota lain di Bandung itu duduk bareng, wali kotanya sampai nangis, diajak makan, dipindahkan dengan baik-baik. Itu Pak Ridwan Kamil itu. Beda Bang. Beda orang yang punya peradaban dengan orang itu beda. Ya Allah.
Saya dapat informasi balik, Pak Ridwan Kamil duduk nangis dia dengerin keluhannya begitu. Datang ke lapangan. Allah Akbar, Allah Akbar. Lanjut tak? Jadi yang keempat atau ketiga, segala balas dendam tidak dibenarkan dalam Islam. Yang kelima atau keempat, wa awwalu riba a'dha'u riba al-Abbas bin Abdul Muttalib. Yang keempat atau kelima, Rasulullah meletakkan sistem fondasi perekonomian. Sesungguhnya riba yang pertama kali saya cabut adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Apa riba Abbas bin Abdul Muttalib? Riba yang memberikan penalti, memberikan tambahan kalau orang pinjam. Itu namanya riba Abbas bin Abdul Muttalib. Pada zaman jahiliyah itu terkenal sekali. Orang kalau pinjam nanti pulang sekian, tak boleh Pak, tak boleh Pak. Itu riba, tak boleh. Prinsip Islam. Fa'innahu mawdu'un kullu, semuanya tidak berlaku lagi. Oke? Namanya riba fadl. Ada riba nasa. Kalau riba nasa itu gini Pak, sama-sama dia jenisnya satu, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, ya. Tapi ditukar kemudian minta tambah, tidak boleh. Caranya kalau mau minta tambah atau mau beli yang baik, karena dia satu jenis, ini ekonomi Islam sedikit, kamu jual itu kurmamu yang agak KW2 atau KW3, dapat duit, kau belikan kurma yang bagus. Ya. Kalau satu jenis dia harus sama, kurma, tak boleh ada lebih. Emas dengan emas, apa kata Rasul? Kalau tukar emas sama emas ya 1 gram, nggak boleh 1 gram ditukar bapak dapat 2 gram, nggak boleh. Termasuk duit, menggandakan uang itu berdosa, nggak boleh. Itu yang bahaya Pak, bunga itu bahaya. Bunga ini yang bahaya, riba itu. Kalau bunga desa, hafal Quran, anak Pak Yai, punya kontrakan 50 rumah lagi Jakarta. Yang belum nikah nggak usah kontrak lagi ya. Nah, itu bunga yang bagus. Nah, kalau bunga yang ini menjepret, nyokot terus, melilit terus. Nah, maka sama Rasul itu dia apa? Dicabut. Karena itu sistem kapitalis. Lanjut, yang keenam, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai sahabatku, inna syaitan, ini keistimewaan tanah haram. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu, qad ya'isa, apa ya'isa? Putus asa. Dia sudah putus asa an yu'bada min an yu'bada bi ardikum hazi abada, untuk disembah di tanah suci ini selamanya. Jadi setan godaan sana tak ada. Maka ada only Muslim area atau only haram area. Itu setan tak ada. Auranya orang baik semua Pak. Keluar dari tanah haram, tidak ada jaminan. Jadi Rasul yang selanjutnya keenam atau ketujuh, kalau mau jangan boleh buat poin-poin, Rasul memberikan informasi ke sahabat bahwa setan itu telah putus asa untuk disembah di tanah haram, tanah yang suci, nggak bisa apa-apa, nggak berkutik. Tetapi tetapi setan itu an yuta fi masiwazat, bisa dia melakukan manuver untuk dituruti godaannya di luar tanah haram. Apa caranya? Mengajak orang manusia melakukan pekerjaan yang hina di hadapan Allah. Summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan ke lembah yang aspal. Tahu aspal? Aspal di atas atau di bawah aspal? Kita bijak-bijak itu kan aspal. Ke bawah, rendah, melakukan maksiat. Itu juga nggak ada jaminan kalau di luar tanah haram. Masya Allah, Masya Allah. Ini berarti Rasul mengajarkan kita ya agar waspada dengan godaan syaitan. Min a'malikum, ya mimma tahkiruna min a'malikum, syaitan melakukan manuver agar kalian melakukan pekerjaan yang hakir, yang rendah. Kata Rasul, fahzaru ala dinikum, ya berpegang teguhlah kamu dengan agama. Yang selanjutnya,
Wa inna zamana qad istadara, wa inna zamana qad istadara. Sesungguhnya waktu itu tengok berputar terus, kata Rasul. Maka Rasul tadi dimulai dengan apa? Saya tidak tahu apakah setelah tahun ini bisa bertemu. Kata Rasul, waktu berputar kahayati yauma khalaqallahu samawati wal, seperti hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi terus sampai sekarang. Kata Rasul, berarti Rasul mengajarkan manajemen waktu ini. As-sanatu, apa as-sanatu? The years, tahun. Isna asyara syahran, ada berapa jumlahnya? 12 bulan. Minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 yang bulan yang sangat mulia. Apa di antaranya? Salasun mutawaliyah, 3 bulan pertama berturut-turut. Wa wahid, ya, baina jumadil akhir, ya, wa Sya'ban, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang 1 bulan diapit, ya, dengan bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Apa sekarang kita? Bulan apa? Rajab. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan Ashurul Hurum, bulan-bulan mulia yang 4. 1 Zulqa'dah, 2 3 Muharram. Ini kan urut-urut nih. Bulan 11, 12, bulan 1. Bulan 12 itu Zulhijjah dalam Islam. Bulan tahun baru Hijriah 1 apa? Muharram. Nah, itu tahun baru kita. Baru 1 bulan lagi yang diapit, kata Rasul, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Apa di tengah-tengahnya? Rajab. Nah, ini bulan yang agung, Pak, termasuk. Bukan berarti mentiadakan Ramadan. Ramadan khusus, gitu. Mengapa dikatakan Ashurul Hurum? Dilarang kita berbuat dosa kezaliman di bulan. Maka yang dilakukan kemarin Pasarikan itu bentuk kezaliman dahsyat di bulan Rajab. Orang nggak punya, dosanya gede nih polit. Kalau pemimpin tara agama nggak takut dia, benar takut. Sayangnya konon kabarnya udah ada mabuk, ya kan? Mabuk, rarapan mabuk, bir kabel. Yes. Maka ada tweet, saya dapat tweet dari grup Ustaz, hanya pemabuk yang tak punya peri kemanusiaan. Oh, benar juga Ustaz. Hanya pemabuk, hanya pemimpin zalim. Oh, banyak sekali kita punya grup. Allah. Tengok ini. Masya Allah. Yang selanjutnya, yang keberapa? Terakhir ini. Nanti kita lanjutkan insyaallah panjang umur bulan kelima insyaallah. Amin. Paragraf selanjutnya ini penting sekali. Ittaqullaha fin nisa. Takwalah kamu kepada Allah dalam hal wanita, istri-istri kamu. Jadi Rasul berarti mengajarkan apa? Pertahanan keluarga. Karena keluarga itu benteng pertama masyarakat. Hati-hati kamu dengan istri-istri kamu. Ya. Fa'innakum, kata Rasul, sesungguhnya kamu, innama akhadtumuhunna, kalian ambil itu, kalian persunting, kalian jadikan wanita itu istri kamu bi'amanillah, dengan keamanan yang datang dari Allah, ya, dengan rahmat Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kalian halalkan kehormatan farji mereka dengan nama Allah. Maka kalau kita akan, ya kan, itu ahdun misaqut ghulizo, perjanjian yang dahsyat. Teringat yang belum nikah, ya. Tengok, inna lakum alaina haq, kamu punya hak dengan istrimu. Walahunna alaikum haq. Ibu-ibu yang di bulan tabir, ibu juga punya hak dari suami ibu. Jadi suami punya hak, ya, berarti istri kewajiban. Oke? Istri punya hak, berarti kalau untuk suami apa? Kewajiban. Sama-sama punya hak. Maka sama Rasul diterangkan luar biasa. Kewajiban istri yang ini merupakan hak dari suami, lakum alaihinna, kewajiban seorang istri wanita kalau sudah menikah, alla yuwatti'na farsyakum ahadan takrahunahu. Jangan sampai wanita istri kita itu, kita nggak ada di rumah, dia memasukkan orang laki-laki ke dalam rumah. Bapak cari nafkah, berangkat pagi, istri nggak kerja, bukan merawat anak-anak, bukan kontrol, bukan menjaga keluarga, tambah
Kenapa entah ngapain di rumah? Nauzubillah min. Kalau sampai itu terjadi, Rasul katakan fadribuhunna darban ghairu mubarrah. Kalian boleh memukul istri kalian dengan pukulan yang tidak membahayakan. Berarti kalah ini. KDRT nggak ada undang-undang KDRT, kalah. Memukul tapi mukul yang nggak bahaya. Jangan pakai beroti Pak, ya mati Bapak di penjara. Kasih warning. Apa tadi? Saya dapat informasi pagi. Kamu ada tamu tadi. Nah, itu ciri wanita tak soleh Pak. Tak soleha itu. Berat, Bapak nggak akan aman, nggak akan tenang Bapak di rumah. Mengapa Bapak tenang kita bekerja? Istri kita di rumah karena ada iman. Maka istri yang soleh, kewajibannya apa? Begitu tidak ada suami, menjaga kehormatan. Yang kedua, menjaga keluar, menjaga harta. Itu jangan masukkan orang. Sebaliknya, wanita, perempuan, istri punya hak dari suami. Hak dari suami berarti suami berkewajiban. Apa itu? Bisa diterangkan Rasul, walahunna alaikum, hak wanita yang didapat dari kalian, yang ini merupakan kewajiban suami, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberikan nafkah. Apa istilahnya bahasa dulu ilmu sosiologi? Sandang, apa itu? Pangan, papan dengan baik. Masya Allah. Maka yang mencari nafkah yang wajib itu suami. Kalau sudah menikah suami kreatif, jangan istrinya yang kerja, suami tambah di rumah. Jangan ngapain? Tamu yang ada rezeki ini kok, tamu itu nyokot. Masa udah nikah itu pasti ada rezeki. Kalau istri juga cari nafkah, itu bukan kewajiban, tapi apa Pak? Tatau, apa tatau? Tambah. Yang bekerja itu laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala. Kalau wanita kerja dengan catatan rumah tangganya, anak-anaknya ada, karena kewajiban istri itu. Dan itu mulia sekali di hadapan Allah. Kalau dia mau membantu mungkin, ya boleh, dengan catatan tadi hanya bukan kewajiban, tapi tambahan saja. Yang berkewajiban nyari nafkah rezeki siapa tadi? Menurut Rasul, laki-laki itu hak, itu kewajiban, itu hak yang diperoleh dari laki-laki untuk wanita. Jadi pemimpin di situ. Terakhir untuk yang bagian ini. Nanti kita lanjut lagi waktu. Pakilu ayuhan nas. Pakilu. Becek panjenengan ingat-ingat. Hendak kau ingat-ingat ini ucapanku, kata Rasul. Pak ini kau balang tu, sungguh aku dah sampaikan ini semua. Yang terakhir Rasul berpesan lagi. Wa qad taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu. Allah. Aku tinggalkan kepada kalian yang kalian tidak akan pernah tersesat dengan itu. Ma in tamasaktum bihima, jika kalian pegang erat-erat, amalkan, pelajari dua itu, kamu tidak akan apa tadi? Aneh-aneh. Gak ikut gapatar, gak ikut gapatar, bukotar, gak akan dijamin oleh Rasul. Apa itu? Kitab Allahi wa sunnata Rasulih. Kitab Allah, Quran dan sunnah Rasul. Ini jaminan dari Rasul. Apapun perubahan zaman, bagaimanapun dahsyatnya zaman kesesatan, kalau kau pegang benar-benar itu, kau selamat, kata Rasul. Ini jaminan Rasul. Yang terakhir, dari tadi terakhir, satu lagi, tangguh. Ayuhan nas, wahai manusia, isma'u wa ati'u. Dengar dan taatlah kamu kepada pemimpinmu. Wa in ammaru alaikum abdul habasyi muzda', walaupun yang menjadi leader, pemimpin kamu adalah seorang hamba Habasyi. Habasyi dari mana? Itu orang Afrika hitam yang nampak putih hanya giginya kalau ketawa. Walaupun dia budak dari Habasyi Ethiopia, Mazda itu saya tengok kamus besar Arab, Mazda hidungnya mancung ke dalam. Ma'aqama fikum kitab Allah Ta'ala. Selagi dia menegakkan, mengarahkan, mengajarkan kepada kalian akan kitab Allah Al-Quran, maka walaupun dia tampilan fisiknya begitu, kewajiban kalian, kata Rasul itu apa?
taat dan dengar. Tengok, Rasul tidak melihat orang itu dari fisik, tetapi dari melihat orang itu dari apa yang dia ajak, dia seru, substansi amalannya. Allahu Akbar. Tengok dasar. Berarti wa atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau ulil amri tadi minkum ya, menegakkan apa? Kitabul, ajaran-ajaran Allah. Maka nggak boleh kita membantah taat kita kepada orang itu. Ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi karena waktunya ya. Rasul kemudian berwasiat, Pak, hati-hati kamu dengan budak-budakmu. Kalau sekarang mungkin pembantumu, nggak boleh kau pilih, kasih makanan apa yang kau makan, kasih pakaian apa yang kau pakai. Tengok next nanti apa yang terjadi nanti ya, lanjutannya insya Allah kita tunggu tanggal mainnya di bulan Mei, Rabu kedua insya Allah. Mudah-mudahan tak hari merah itu, enggak hari merah itu ya Pak, enggak hari merah, karena bulan Mei ada 2 hari merah ya, ya kan? Wah Bapak langsung ya, ingat Bapak ya, tanggal 5 dan tanggal 6 itu hari merah itu, bergilir itu ya. Hari apa itu? Kamis dan Jumat itu bergilir. Surah Mi'raj dan satu lagi syiar mereka ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, keluarga kita. Mudah-mudahan selalu Allah berkahi kita semua. Kita tutup semua dulu Pak. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, terima kasih. Mohon maaf bila ada khilaf salah. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya